Shalom, puji bagi nama Tuhan. Jika pada pagi ini kita kembali bisa beribadah sekalipun lewat online, tapi kita percaya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur di hadapan-Mu, karena Engkau Allah yang setia dan sangat-sangat setia. Kami bersyukur Bapa, dan saat pada pagi hari ini, tangan kami terangkat sebagai bukti bahwa kami menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Sebagai bukti bahwa kami memerlukan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Sebagai bukti Bapa, bahwa kami mau melekatkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sungguh, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami menyerahkan ibadah online pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin kami. Roh Kudus, Engkau bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau sepakat di dalam namanya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus dan
Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersamamu aku merasakan ketenangan. Di dalam Engkau aku merasa ketenangan Bapa. Haleluya. Yesus.
Haleluya. Kita berjumpa kembali saudaraku karena anugerah Tuhan yang baik. Saudara dan saya masih dalam keadaan baik, sehat, walafiat karena belas kasihan dan pertolongan Tuhan saja. Belas kasih karunia tetap bersama kita juga pada hari yang baru, fajar yang baru Tuhan jadikan bagi kita. Ahad terakhir atau hari Minggu terakhir dalam bulan Juni tahun 2020. Biarlah tutup bulan dalam bulan yang ke-6 ini boleh tetap membuat saudara dan saya, seluruh umat dimanapun berada, tetap solid bersama-sama juga mengadakan ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Mari sekali lagi biarlah pagi yang baru yang menyegarkan ini juga boleh menyegarkan jiwa saudara dan saya melalui pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama melihat dalam suratan Roma pasal yang kelima. Suratan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya ambil dari terjemahan yang lain saudaraku, tapi saya harap itu mirip dengan terjemahan saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Karunia Allah tidak sebanding dengan akibat dosa satu orang. Sebab penghakiman yang mendatangkan hukuman terjadi karena dosa satu orang. Tetapi pemberian karunia yang mendatangkan pembenaran terjadi karena banyaknya kesalahan. Saya ulangi sekali lagi. Karunia Allah tidak sebanding dengan akibat dosa satu orang. Sebab penghakiman yang mendatangkan hukuman terjadi karena dosa satu orang. Itu dosa Adam. Tetapi pemberian karunia yang mendatangkan pembenaran terjadi karena banyaknya kesalahan. Berbahagialah saudaraku yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupan. Ini memang merupakan pegangan kita semua. Kalau kita mau terbuka ketika merenungkan kebenaran sabda Allah yang kudus, kita bisa bersama-sama menyerapnya sebagai hayat kita. Dan itu benar-benar kuasa Allah, kuasa ilahi yang membentuk, menyempurnakan kehidupan saudara dan saya. Kehidupan umat Allah, kehidupan anak-anaknya. Jadi, kalau kita lihat Alkitab, ini Alkitab saya bawa beberapa versi, itu sesuatu yang perfect in unity. Ya, Alkitab ini sesuatu yang perfect, yang sempurna dalam kesatuan. Karena ditulis oleh banyak orang dengan gaya masing-masing. Ya, ada para nabi, rasul, ada seperti Daud sebagai raja, sebagai orang suruhan dan lainnya. Begitu indahnya dalam abad-abad yang berbeda, dalam tahun-tahun yang berbeda. Tetapi semuanya perfect in unity. Ya, semuanya sempurna dalam kesatuan. Jadi itu kesatuan Alkitab itu bagus ya. 39 kitab dalam perjanjian lama dan 27 kitab dan suratan dalam perjanjian baru. Ya, menarik sekali ya, karena angkanya kemudian mudah diingat 66. 66 kitab yang ditulis oleh berbagai jenis manusia yang dipakai Allah, yang diilhami oleh Allah, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan didikan bagi setiap orang yang memencernanya, mengkaji berulang-ulang, ya sebagai kajian, sebagai bahan perenungan, dan itu menolong kita semua. Jadi Alkitab suatu contoh yang harmonis. Penting. Tidak begitu saja Alkitab terjadi, karena itu sudah di kanon.
Di kanon itu artinya dikelompokkan lewat pengkajian dan pengujian oleh bapak-bapak gereja. Rasul-rasul dan pendiri-pendiri gereja ya, yang mempertahankan gereja pada mulainya gereja pada waktu itu. Nah, jadi kagumlah mestinya kita melihat Alkitab ini. Sampai sekarang up to date dan sampai sekarang terus bergulir menjadi makanan rohani buat setiap orang yang percaya. Bagi setiap umat itu merupakan titah, yang merupakan karunia, merupakan berkat. Jadi indah sekali ya, ketika lewat kanonisasi oleh bapak-bapak gereja, maka adalah kita semua berpegang pada firman Allah ini. Alkitab yang saudara dan saya miliki. Terserah saudara mau lihat bagaimana dan dari mana, tapi itulah firman Allah yang hidup, yang berkuasa. Haleluya. Nah, jadi kalau kita lihat itu sesuatu kesatuan yang bagus, yang indah. Harusnya hidup kita juga seperti itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kalau enggak, ya ada yang salah mestinya. Karena firman Allah itu harmonis, tidak bertentangan satu dengan yang lain, saling menopang. Padahal ditulis dari abad-abad yang berbeda, terekam terus orisinil, tidak pernah berubah. Tidak ada yang bisa memalsukan isi Alkitab itu. Memang ada kecenderungan orang untuk mencoba mendiskreditkan Alkitab, tapi enggak. Yang kedua, kalau kita lihat keharmonisan itu yang mestinya ada dalam kehidupan orang Kristen, juga ada di dalam kehidupan orang Semarang. Ya, bukan kebetulan saudara dan saya saat ini ada di Semarang dan orang Semarang, dan kebanyakan juga orang dari Semarang. Saudara lihat, perhatikan, apakah ikon utama kota Semarang, ya, ikon utama kota Semarang itu apa? Kota lama, saudaraku. Ya, kota lama. Dan satu-satunya ikon yang ditonjolkan kemana-mana itu adalah sebuah gereja. Saudara tahu maksud saya? Gereja berbentuk kubah, bentuknya dom, dalam istilah bahasa asing itu dom, kubah. Gereja belenduk. Kok aneh? Kota Semarang, kok enggak rumah ibadah yang lain? Kok enggak bangunan yang lain? Yang lain itu hanya pelengkap. Ada Lawang Sewu, saudara tahu gedung Lawang Sewu, dekat Tugu Muda, ada Kelenteng Sampokong. Tapi enggak, ikonnya itu kota lama. Itu yang dipamerkan sampai di segala penjuru dunia. Untuk Semarang loh, bukan untuk Indonesia. Indonesia mungkin Bali lebih. Tapi untuk kota Semarang itu ikonnya gereja. Luar biasa ya. Berarti visi yang mendirikan gereja pada waktu itu luar biasa. Saudara mengerti maksud saya? Orang sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Enggak pakai. Itu bukan ikon. Gereja ya yang didirikan bangunan dom itu standar yang tidak dimakan zaman. Luar biasa ya. Sederhana dan tidak pernah dimakan zaman. Luar biasa ya. Tidak pernah ketinggalan zaman, justru dipuja, disanjung, dan menjadi ikon yang luar biasa. Nah, kalau orang Kristennya tidak seperti itu, di mata dunia kan susah. Gereja jadi ikon, ya Alkitab jadi ikon, tapi kalau orang Kristen tidak jadi ikon yang benar, ya susah lah. Hari ini kita belajar, tuntaskan tugasmu, finishing your task, finishing the task. Task, T-A-S-K, finishing the task, tunaikan tugasmu. Kalau kita mau seperti itu, mungkin benar-benar orang percaya jadi ikon. Sayang hanya gedungnya, sayang hanya Alkitabnya, kalau memang kita tidak mau seperti itu. Bangkit saudaraku sebagai gereja, bangkit sebagai perhimpunan gereja. Karena saudara dan saya adalah gereja yang hidup, batu-batu yang hidup, kemarin kita sudah belajar. Jadi hari ini, jika kita melihat suatu lambang keunggulan visi orang percaya. Apa ada yang berpikir, pernah enggak waktu orang dulu, kalau itu orang Portugis yang mendirikan atau orang zaman Belanda yang mendirikan, visinya luar biasa ya. Bukan bangunan yang bertingkat tinggi, dipuja-puja, enggak. Bangunan sederhana, gedung gereja yang tidak pernah dimakan zaman sampai sekarang.
Kalau saudara lihat Dome of the Rock ya, di Yerusalem sama, kubah yang dibuat dari emas. Kubah, tidak pernah ketinggalan zaman. Kalau saudara mau masuk Yerusalem dari udara kelihatan emas itu, kubah itu. Kubah emas itu. Tidak pernah habis dimakan zaman. Visinya itu bagus. Hari ini mari saudaraku, ketika kita mau belajar bagaimana standar yang tidak dimakan zaman juga menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Kehidupan saudara dan saya. Itu manis sekali kalau gitu kita mau belajar. Sekarang Roma pasal 8. Mari kita lihat sebentar. Roma pasal yang ke-8. Ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan. Hidup oleh roh itu ya. Tapi saya mulai ayat 3. Roma 8 mulai 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjauhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, yaitu roh huruf besar, roh Allah, memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu roh Allah. Karena keinginan daging adalah maut. Ya, keinginan daging itu maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Masih kita perhatikan lebih lanjut. Sebab keinginan daging ialah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kita pikirkan sesuatu yang tadi ya. Kenapa firman Allah begitu harmonis, Alkitab begitu perfect in unity, sempurna dalam kesatuan. Kalau umat Allah bisa seperti itu bagus sekali, sempurna dalam kesatuan. Hidup tidak menurut daging, tapi hidup menurut roh. Hidup yang dikendalikan oleh roh Allah, hidup yang didiami oleh roh Allah. Yonatan dan Daud luar biasa. Yonatan sudah tahu, putra dari Raja Saul. Daud seorang penggembala domba yang diangkat. Kemudian menjadi laskar dan kapten tentara atau bala tentara Raja Saul. Tapi kemudian dimusuhi oleh Saul itu sendiri. Tapi Yonatan dikatakan sehati sejiwa. Haleluya. Kalau bisa seperti itu, persekutuan kita, persatuan umat Allah bagus sekali. Dalam sebuah keharmonisan. Dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-17. Lalu Yonatan membuat Daud bersumpah lagi. Karena ia mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud, sahabatnya, sama-sama muda. Seperti dirinya sendiri, luar biasa. Dan Yonatan minta Daud bersumpah akan tetap setia dalam persahabatan. Sampai nanti keluarga dari Yonatan tetap dilindungi, tetap diproteksi oleh Daud kalau jadi raja. Satu ayat lagi supaya saudara jelas ya. Sama masih di 1 Samuel 20 ayat yang ke-41. 1 Samuel 20 ayat 41. Ketika bujang kecil itu pergi, Daud muncul dari sisi selatan. Dan ia tersungkur dengan mukanya sampai ke tanah.
berlutut 3 kali. Kemudian mereka saling mencium dan saling menangis seorang terhadap yang lain. Menangis sudah luar biasa ya. Hubungan demikian dekat sekali. Daud menangis dengan hebatnya. Sampai Daud itu mungkin meratap, tidak hanya menangis, meratap. Ayat 42, lalu Yonatan berkata kepada Daud. Yonatan berkata kepada Daud, pergilah dalam damai sejahtera. Karena kita berdua bersumpah di dalam nama Tuhan. Dengan berkata, Tuhan akan ada di antara engkau dan aku. Akan ada di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Kalau gereja seperti itu, bayangkan. Jemaat seperti itu. Jadi ikon yang luar biasa. Kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak, saudara. Agak susah dipikirkan lebih lanjut. Karena orang tadi kalau nuruti Roma pasal 8, orang yang dipimpin oleh kedagingan. Ya, isinya seperti apa? Begitu menyedihkan sebetulnya. Jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut, apa yang mestinya dilakukan dalam pengertian yang sangat-sangat kudus, yang sangat-sangat suci. Kita tidak lagi berjalan dalam kedagingan. Hari-hari ini harusnya kita sadar setiap hari anggaplah hari terakhir. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Semua tanda sudah digenapi. Di mana-mana orang membicarakan itu. Semua media membicarakan itu, bukan hanya Alkitab. Kalau kita tidak pernah hati-hati hari-hari ini, maka bisa menanggung risikonya nanti. Filipi pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang aku kekasihi, Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita melihat sekali ini saudaraku, bagaimana sebetulnya emosi kudus itu terkendali. Karena emosi kudus itu memang itu suatu ketetapan dalam firman Tuhan. Yang pertama dikatakan iman dalam 1 Korintus 13. Pengharapan yang kedua dan yang ketiga kasih. Ini harusnya dikuasai oleh orang-orang percaya, emosi kudus. Tapi Yudia dan Sintike, kedua wanita ini bertengkar luar biasa, menimbulkan kejengkelan. Dan Rasul Paulus sampai minta tolong kepada Clemens dan yang lain. Nah, saya harap wanita-wanita mestinya bisa seperti apa yang diharapkan dalam firman Allah. Beri teladan
jadi panutan. Begitu banyak wanita yang berjasa dalam Alkitab. Deborah, Ruth, Esther. Tapi ini wanita dua ini tokoh yang justru bersitegang, bersitengkar, dan tidak bisa didamaikan. Nah, kalau kita lihat hidup kita ini harus dikuasai roh, bukan dikuasai oleh kedagingan. Emosi kudus tadi ini bekerja. Iman, pengharapan atau harapan dan kasih bekerja. Sampai dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya, hendaklah kita bersukacitalah senantiasa. Pikiran-pikiran yang baik saja, yang hal-hal yang perkara-perkara di atas, yang semestinya, yaitu dipikirkan, yang dilakukan. Ketika mereka tidak bisa didamaikan sampai Rasul Paulus minta tolong orang-orang lain. Nah, saya harap tidak ada lagi lah yang membuat kegaduhan. Cara perempuan-perempuan bisa seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Marta, dan banyak wanita yang melayani Tuhan. Kita lihat contoh-contoh yang baik di dalam Alkitab. Kalau kita hari-hari ini mau menunaikan tugas kita, menuntaskan tugas pelayanan kita, kita pakai contoh-contoh yang bagus, kehidupan yang sungguh-sungguh sebagai gereja, bukan sebagai individual atau sebagai pribadi. Jadi kalau mau mengalami sesuatu yang bersifat sungguh-sungguh sebuah persekutuan, yaitu membutuhkan pengakuan yang tulus. Harus ada ketulusan, ada penghayatan yang dalam, dan ada tanggung jawab. Sehingga ada kepedulian, pengakuan yang tulus. Karena gereja, tubuh Kristus butuh loyalitas. Kalau kita loyal kepada gereja, satu dengan yang lain, tidak cuek, yang tidak masa bodoh mungkin. Beda, ya. Kalau itu ikon yang mestinya terjadi dalam kehidupan jemaat, luar biasa. Ada penghayatan yang dalam. Dan ada tanggung jawab. Ibrani 10 ayat 25 itu jelas sekali. Mari kita lihat bersama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita bisa lihat, ada integritas, ada loyalitas itu. Saya ulangi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling mengisi, saling menasihat, bukan saling memfitnah, bukan saling mengerumpi. Susah. Mari saudaraku, pikirkan benarkah itu kalau kita mendengar sesuatu. Yang kedua, perlukah kita bicarakan atau siarkan. Dan yang ketiga, tepat enggak saatnya? Hati-hati. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kehidupan seperti Yonatan dan Daud luar biasa. Yang jadi ikon. Gereja mestinya seperti itu. Jadi ketika kita mau menuntaskan tugas kita, dalam persekutuan itu kita tidak bisa seenak kita sendiri. Karena itu rumah keluarga. Apalagi saudara dan saya dibentuk bukan di hotel, bukan di penginapan. Sewaktu-waktu mau check-in, tidak enak, tidak kerasan, pindah hotel bisa. Di penginapan sewaktu-waktu masuk check-in, mungkin tidak cocok apanya, kita keluar bisa. Tapi di rumah Tuhan tidak bisa begitu. Sewaktu-waktu check-out, sewaktu-waktu check-in, ya tidak bisa begitu. Banyak yang menganggap gereja seperti itu kan susah ya. Tidak bisa. Lihat Daud dan Yonatan seperti itu indah. Kalau kita rindu ya, seperti Ibrani 10 ayat 20 jelas banget. Mesti ada pengakuan yang tulus, penghayatan yang dalam. Ibrani 10 ayat 25. Dan ada tanggung jawab. Tidak bisa kita, tidak urusan, tidak peduli, cuek sama kebutuhan yang muncul, tidak bisa.
Jadi mari saudara kita bergerak ke arah situ, percaya bahwa Tuhan menolong kita semuanya. Bagian kedua dari perenungan ini, yang pertama tadi, hidup bersama-sama supaya bersama-sama hidup. Penting, saya ulangi. Bagian pertama tadi itu hidup bersama-sama seperti Yonatan dan Daud supaya bersama-sama hidup. Saya ulangi, hidup bersama-sama supaya bersama-sama hidup. Nah kalau tadi Yudia dan Suntika susah sekali. Ya mohon ini perhatian lah ya. Saya tidak tahu ketika banyak yang membuat kesalahan seperti Miriam melawan Nabi Musa saudaranya sendiri, Tuhan kasih kusta sama Miriam. Ada banyak contoh yang menyalahi aturan, menyalahi apa yang Tuhan mau. Nah kita sebagai gereja, yang pertama tadi hidup bersama supaya bersama-sama kita hidup. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kalau kita masuk sebagai orang percaya, mau tidak mau kita masuk dalam kumpulan komunitas. Suka tidak suka, kita belajar menyesuaikan diri, hidup dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Dan itu penting. Hari-hari ini saudaraku, mari kita takut akan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Mari kita perhatikan benar bagaimana cara kita hidup. Ya, firman Tuhan berkali-kali mengingatkan. Terlalu banyak ayat-ayat seperti itu, tidak mungkin kami ungkapkan satu persatu. Kalau orang-orang dulu punya visi yang luar biasa dan sampai sekarang itu berlaku. Luar biasa ya, gereja Belendu itu. Dan Alkitab kita itu contoh yang manis dari perfect and unity, kesempurnaan di dalam kesatuan. Yang kedua, yang kita mesti perhatikan adalah harapan. Ya, tadi dalam emosi kudus, pertama tadi iman, yang kedua pengharapan atau harapan, yang ketiga kasih. Iman dan kasih sering dibahas. Sekarang bagaimana dengan harapan atau pengharapan? Harapan yang membuat keyakinan Anda tetap hidup. Kepingin enggak punya harapan seperti itu? Yang membuat harapan kita tetap hidup. Itu perlu sekali. Kalau tidak ada harapan, apakah bisa kita bertahan? Tanpa harapan kita susah. Jadi kalau hubungan yang manis dengan Tuhan terjadi, kesatuan yang manis dengan Pencipta terjadi, ada yang baik atau ada hubungan yang baik dengan Tuhan kita, wah itu luar biasa. Roma pasal 5 ayat kedua sampai ayat yang keempat. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau hari-hari ini kita melihat sebuah tuntunan yang manis, saudara tidak tahu bagaimana Tuhan memulai masa-masa ini kembali. Rasanya kita tidak bisa seperti dulu lagi kan. Jadi harapan itu kehadiran semangat baru yang membawa nama Tuhan. Semangat yang datang, tapi dia membawa nama Allah. Dia membawa nama Tuhan, itulah harapan. Sehingga saudara dan saya punya harapan. Luar biasa. Karena dengan harapan itu, kematian bukan suatu tragedi. Tapi suatu akhir yang bahagia. Perhatikan sekali lagi. Dengan pengharapan,
maka kematian bukan suatu tragedi, tetapi suatu akhir yang bahagia. Harapan yang kita harapkan, penantian yang kita nantikan, itu merupakan sesuatu yang benar-benar manis. Walaupun tidak melihatnya, walaupun belum mengalaminya. Kembali ke Roma 8, ayat 24 dan 25. Tertulis begini, karena kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang terlihat bukanlah pengharapan. Karena jika seseorang dapat melihatnya, mengapa ia masih mengharapkannya? Ya kalau sudah terwujud tidak bisa diharapkan kan? Buat apa mengharapkan sudah terwujud? Ayat yang ke-25. Namun jika kita mengharapkan yang tidak kita lihat, maka kita sungguh-sungguh menantikannya dengan sabar. Itulah pengharapan. Harapan, ya. Kalau kita punya harapan, beda. Jadi Anda membutuhkan harapan. Anda mendapat sebuah impian, harapan. Kalau impian itu bisa terwujud, betul. Harapan. Kalau Anda misalnya seorang pemuda yang ingin mendapatkan partner atau jodoh masa depan, harus ada harapan. Enggak mungkin tanpa harapan kita merindukan masa depan. Harapan kalau impian itu sudah menjadi masalah, ada rintangan, ada kesulitan, mungkin sampai frustrasi yang mengecewakan. Anda membutuhkan harapan untuk melindungi Anda dari kemarahan, ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan, sehingga masih ada semangat. Ya, Anda membutuhkan harapan saat Anda sedang menggerakkan impian Anda menjadi tindakan nyata. Anda membutuhkan harapan ketika Anda sehat. Anda membutuhkannya ketika Anda sakit. Tidak mungkin tanpa harapan bisa sembuh. Harus ada harapan, percaya bahwa akan ada sesuatu yang bisa datang saatnya Anda sembuh. Anda ingin masuk perguruan tinggi, dan setelah Anda ada di universitas, pekerjaan apa, karir apa yang akan dihadapi, karir apa yang akan dimiliki. Anda butuh harapan, sangat membutuhkan. Anda butuh ketika Anda masih berharap satu kali Anda mau setelah berkeluarga kepingin punya keturunan, belum punya keturunan, Anda harus punya harapan. Itulah gunanya harapan. Jadi ketika kita juga mungkin mengalami tekanan yang begitu berat sampai hampir kolaps, ya hampir berakhir hidupnya, kita butuh harapan di sepanjang hidup itu. Jadi harapan adalah satu pengalaman kehadiran Tuhan yang bekerja di kepribadian Anda. Sekali lagi, harapan suatu pengalaman kehadiran Allah. Saudara dan saya mengalaminya lebih dulu. Mengalami kehadiran Tuhan yang bekerja di kepribadian kita. Mari, saudaraku, kita standing in the gap. Kalau ada harapan beda. Standing in the gap. Kita percaya karena ada harapan. Yesua pasal 10. Ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Luar biasa ya. Kalau ada harapan, ada peristiwa seperti itu. Kalau ada harapan, saudara dan saya bisa minta mujizat yang luar biasa. Kenapa ada harapan? Benarkah Yosua bisa menghentikan matahari? Benarkah Yosua bisa menghentikan bulan? Hai,
matahari berhentilah di Gibeon, di atas Gibeon. Hai bulan, berhentilah di atas lembah Ayalon. Kenapa? Karena ada harapan. Yosua bersalah 2 kali. Yang pertama ketika menyerbu kota Ai. Menyerbu kota Ai itu 2 kali. Yang pertama gagalnya. Yang pertama Yosua tidak tanya kepada Tuhan ketika menyerbu Ai. Yang kedua ketika mengadakan perjanjian, treaty agreement, perdamaian dengan orang Gibeon yang menipu. Jadi 2 kali Yosua tidak bertanya kepada Tuhan, bersalah. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu sebagai kesalahan. Luar biasa Tuhan kita ya. Dan ketika Yosua berbicara kepada Sang Pencipta, Yosua minta supaya bisa matahari itu ditahan, supaya bulan ditahan sehingga bisa sehari suntuk, ditambah dengan 24 jam mereka menghabisi musuh-musuhnya. Sehari suntuk, saudara, luar biasa. Bukan setengah hari, bukan 12 jam, sehari suntuk 24 jam. Matahari berhenti, bulan berhenti. Tapi Yosua sudah bersalah 2 kali. Waktu menyerbu Ai pertama kalinya gagal, Yosua tidak bertanya pada Tuhan. Waktu perjanjian dengan orang-orang Hewi di Gibeon, orang dari Gibeon, Yosua tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak perhitungkan itu sebagai kesalahan karena Tuhan memberikan harapan. Hari ini mungkin kita pernah membuat blunder. Kemarin-kemarin kita pernah membuat kesalahan besar, blunder. Percayalah Tuhan tidak memperhitungkan itu. Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Tuhan merindukan saudara dan saya. Anugerahnya besar. Standing in the gap. Ketika Yosua berseru, dia berdiri antara manusia, antara umat Allah dan Allah sendiri. Dan Tuhan kasih kesempatan melihat kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah. Ketika Nabi Musa yang mendengar bahwa Tuhan akan menghapuskan orang Israel, Nabi Musa berdiri antara manusia dan Allah, standing in the gap, berdiri di celah itu. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar, standing in the gap, dan Tuhan mengabulkan doa Musa. Musa bilang, lebih baik namaku dihapus dari kitab Al-Hayatmu, namaku dihapus dari kitab kehidupanmu, daripada bangsa Israel, daripada Bani Israel dibinasakan. Karena apa, saudaraku? Ada rasa bangga yang sehat. Itu perlu saudara dan saya miliki. Rasa bangga terhadap bangsanya. Musa bangga sekali terhadap bangsanya. Umat punya kebanggaan terhadap gerejanya. Mestinya begitu. Kalau kita punya kebanggaan, beda, saudaraku. Tuhan rindukan itu. Sehingga hubungan yang harmonis dengan Tuhan tadi sudah kita singgung. Yang pertama itu mendatangkan damai sejahtera. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35-36. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Tadi kita melihat Alkitab itu harmonis. Ya, isinya walaupun berbeda-beda zaman penulisannya dan gaya penulisannya, orangnya latar belakang beda, tapi harmonis. Kalau hubungan kita dengan Tuhan harmonis, Kisah Para Rasul 10 ayat 35-36, ada damai sejahtera yang diperkenan Tuhan. Atau kita lebih baik lihat sebentar, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita lihat sebentar, ayat 35 dan 36. Ditulis begini, setiap bangsa yang hormat akan Dia dan mengerjakan kebenaran, berkenan kepadanya. Ayat 36, itulah firman yang Dia sampaikan kepada orang Israel, yang memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas semuanya. Kalau ada hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus, maka ada damai sejahtera. Tuhan sediakan damai sejahtera. Dan kita berkenan kepadanya ketika ada hubungan yang manis tadi. Yang kedua adalah hubungan yang baik dengan Tuhan akan meneguhkan batin. Hari-hari ini kita butuh keteguhan. Kita mungkin bingung menghadapi saat-saat seperti ini. Belum pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Seluruh dunia mengalami
kondisi seperti ini. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Efesus pasal 3 16 sampai 17. Sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, kiranya Dia memberikan kepadamu kekuatan yang meneguhkan manusia lahiriah. Saya ulangi. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya, kiranya Dia memberikan kepadamu kekuatan yang meneguhkan manusia batiniamu melalui Roh-Nya, sehingga oleh iman Kristus berdiam di dalam hatimu, supaya kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih. Kalau ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, dengan Juru Selamat kita, maka Tuhan meneguhkan, ada keteguhan. Yang pertama ada damai sejahtera tadi dalam Kisah Para Rasul, dan yang kedua ada keteguhan. Hari-hari saudara butuh kedamaian dan keteguhan. Perhatikan sekarang kata-kata yang akan kita dengar bersama. Tidak pernah ada di dalam sejarah, saya ulangi, tidak pernah ada di dalam sejarah hari seperti esok. Saya ulangi, tidak pernah ada dalam sejarah hari seperti esok. Karena itu sesuatu yang lain sama sekali. Hari yang akan terjadi kita tidak tahu. Tidak pernah terekam dalam sejarah karena belum terjadi kan. Tidak pernah ada dalam sejarah hari seperti esok. Jadi esok adalah satu karunia. Sebagai penutup dari perenungan hari ini, saudaraku, hari esok itu adalah karunia. Praktekkan pemikiran kemungkinan. Dan Anda hidup dalam kehadiran Tuhan. Saya ulangi. Praktekkan pemikiran, ada kemungkinan baik, ada kemungkinan yang bagus, ada kemungkinan yang membanggakan. Karena kita hidup dalam kehadiran Tuhan. Nah, kalau kembali kepada arahan dari renungan hari ini, tunaikan tugasmu. Tunaikan tugas pelayanan, finishing the task. Finishing the task. Artinya, kita mau menuntaskan tugas kita sampai benar-benar. 2 Timotius 4 ayat 5 sebagai penutup atau sebagai kesimpulan. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayan. Tuntaskan. Tunai itu ya tidak utang. Jangan sampai kita utang dengan tugas pelayanan kita. Tuhan mau hari-hari kita pakai sungguh-sungguh. Ya, tidak ada yang seperti tercatat dalam sejarah ketika kita menghadapi hari esok. Kan tidak tahu. Luar biasa. Tidak pernah ada di dalam sejarah hari seperti besok. Jadi mari kita menyongsong hari besok. Tunaikanlah. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Tuhan terus-menerus memanggil saudara dan saya ke horizon yang baru. Tahu ya horizonnya? Cakrawala. Cakrawala itu tepi langit. Tepi langit cakrawala. Tuhan mau saudara dan saya ke sana. Apa ada alasan untuk menyingkir? Harusnya tidak ada. Tidak ada kan? Tuhan bilang begini, datanglah ke tepi, ke pinggir. Datanglah ke tepi. Ya kalau seperti di sini ini, ke tepi. Ayo ke tepi. Tetapi berbahaya berdiri di situ. Saya menjawab berbahaya Tuhan berdiri di tepi itu. Datanglah ke tepi, Tuhan berkata. Berbahaya saya akan terjatuh, Tuhan. Tapi Tuhan minta lagi, datanglah ke tepi. Percayalah padaku, datanglah ke tepi. Jadi saya berkata, ya saya melakukannya. Nah, ketika makin ke tepi, sudah sampai di tepi, kan sudah akan jatuh. Tiba-tiba Tuhan mendorong kita.
dalam bahasa kita dijoroke, ya. Dijoroke sama Tuhan. Jatuh enggak, tapi kita terbang, haleluya, itu Tuhan kita. Kalau saudara dan saya masuk dalam horizon yang baru, Tuhan minta kita ke tepi, jangan takut. Tuhan minta ke tepi, pasti aku jatuh. Ternyata Tuhan bilang enggak. Dan ketika Tuhan mendorong kita, dalam bahasa kita dijoroki sama Tuhan, maka kita tidak jauh, tapi terbang melayang. Itu kuasa Allah. Jangan takut menghadapi hari esok. Ketika kita berpikir kita mungkin akan kolaps, tapi Tuhan bilang enggak. Datanglah ke tepi, dan ketika Dia mendorong, ketika Tuhan mendorong kita, sepertinya kita pasti jatuh, hancur, enggak. Tapi itu akan terbang melayang, luar biasa. Janji Tuhan luar biasa, karena belum ada dalam sejarah hari esok itu. Saudara dan saya tertantang ke sana. Sejahteralah. Kemarin seperti apa adanya. Hari ini adalah tempat kita sekarang. Hari esok adalah kemana kita akan menuju. Ya, hari esok akan datang. Kemarin adalah kakek nenek hari esok. Hari ini adalah ayah ibu hari esok. Dan hari esok adalah anak yang baru, generasi selanjutnya. Saudara, mari kita tuntaskan ya tugas pelayanan kita. Allah luar biasa. Sekali lagi sebelum kita usai, yang pertama hidup bersama supaya bersama-sama hidup. Jangan lupa mau hidup bersama. Perhatikan benar-benar hidup di dalam roh, bukan kedagingan. Seperti ikon kota Semarang. Seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Harusnya orang percaya seperti itu. Yang kedua, harus ada harapan. Dan kita butuh harapan tadi. Dan ketika Tuhan bilang, ke tepi. Ya, ke tepi lagi. Aku jatuh, enggak, ke tepi lagi. Tuhan membuat saudara dan saya terbang. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh punya kebanggaan terhadap lingkungan kami. Punya kebanggaan terhadap gereja kami. Punya kebanggaan terhadap umat, terhadap sesama umat, terhadap sesama jemaat. Justru itulah yang kami, oh Bapa, rindukan tapi belum berhasil mungkin. Justru itulah yang kami maui Tuhan, tapi kelihatannya sulit. Tapi Tuhan berkata, pergilah ke tepi. Tuhan Engkau membawa kami ke horizon baru, ke cakrawala baru. Kami berani melihat tepi langit itu, seakan-akan kami akan jatuh, seakan-akan kami akan hancur. Tetapi ketika kami berani menuju ke tepi cakrawala yang baru itu, jika Engkau mendorong kami dari belakang, maka kami tidak jatuh. Karena Engkau mau kami terbang, kami maju bersamamu, kami melayang tinggi bersamamu bagaikan Raja Wali. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Yesus yang baik, Allah yang mulia, ajar kami hidup bersama, supaya bersama-sama kami hidup. Dan buat kami punya harapan, sehingga kami berani mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Kami tidak gampang cengeng Tuhan, tapi kami mau maju di dalam Engkau. Kami mau berserah kepadamu Tuhan Yesus, sehingga kami berani menyongsong hari esok. Hari penuh harapan, dan itu sangat kami butuhkan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, seperti terus dalam kitab Roma, maka harapan itu benar-benar meyakinkan dan membuat kami yakin akan Engkau. Lebih bertambah lagi akan cinta kepadamu, lebih bertambah lagi akan sungguh-sungguh mengasihimu, dan mau menuntaskan tugas kami, menuntaskan panggilan pelayanan kami, menuntaskan pelayanan kami. Kami tidak mau berhutang dalam hidup ini. Kami selesaikan karena Engkau yang menyelesaikan, Engkau yang mengisi. Bahkan ketika Yosua menghentikan matahari dan bulan, Engkau berikan Tuhan. Engkau sanggupkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau mengampuni kami semua, menyucikan kami dari segala aib dan dosa, segala nista dan kejahatan kami. Darah Yesus menghapus segala kesalahan kami, memberikan kepada kami kemenangan baru. Kemenangan demi kemenangan yang baru Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama, di atas segala nama, kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sudah berdoa dan menaikkan semua permohonan dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.